Adik, aku sudah membawa obatnya kembali. Ibu, apa yang terjadi? Selir Xiao yang baru masuk istana ingin melihat adikmu menari di atas bara api. Adikmu tidak mau. Kaisar marah dan membunuh adikmu, khawatir akan meninggalkan bahaya. Kaisar tidak hanya membantai keluarga Sui kami, seluruh keluarga. Bahkan, ayahmu yang membantunya naik tahta. Dan 100.000 tentara Sui. Juga semuanya dibantai. Luo Chen, cepat lari. Sebelum Kaisar menyadarinya, larilah sejauh mungkin. Ganti nama dan terus hidup. Aku ingin balas dendam. Sekarang Kaisar memiliki 1.000.000 tentara. Ayahmu saja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kau sendiri bisa balas dendam? Siapa bilang aku sendiri? Dulu saat menemukanmu di Miaojiang, ibu sudah tahu kau tidak biasa. Ternyata benar. Anak, maukah kau ikut denganku? Mungkin kau sudah punya anak haram sejak dulu. Baru sekarang berani membawanya pulang? Jenderal Sue bermartabat tinggi, sangat mementingkan nama dan reputasi. Nyonya Sue kali ini mungkin akan mendapat masalah. Anak kecil dari mana tidak jelas, pantas masuk ke pintu keluarga Sue? Jenderal Sue pasti tidak setuju. Anak yang baik? Kok kurus begini? Mulai sekarang kau adalah anakku, Sue Xiaolin. Siapa yang berani mengganggumu, akan kuhadapi mati-matian. Kamu anak liar. Hahaha. Dia bukan anak kecil mainan. Dia kakakku. Hahaha. Ini mempermalukan keluarga Sue. Mana ada harga diri lebih penting dari kakak? Anak bodoh, melindungi kakakmu, itu urusan orang tua. Mana perlu kau bertarung sampai babak belur? Kau dengar, keluarga Wang dan Shen sudah pindah dari ibu kota. Ya, katanya karena putra mereka mengganggu putra kecil keluarga Sue. Kakak, ayah kita hebat banget. Dia membela negara, melindungi rakyat, tidak pernah gagal. Ya, ayah bertempur seumur hidupnya. Tidak pernah membiarkan musuh mendekat. Tidak pernah membiarkan Daliang kehilangan tanah. Tidak pernah membuat rakyat panik. Dia adalah jenderal pembela negara yang dicintai rakyat. Adalah pahlawan besar yang dipuji semua orang. Dia melindungi semua orang. Namun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mati di medan perang. Namun mati di rumahnya sendiri. Adik, kamu sejak kecil paling takut sakit. Dulu kamu lecet sedikit saja, kamu bisa menangis lama. Tapi sekarang, pasti sangat sakit, ya? Ayah dan ibu melihat pemandangan ini, pasti sangat sedih juga. Keluarga Sue penuh dengan pejuang setia. Ternyata berakhir seperti ini. Siapa yang menyuruh Selir Xiao lebih disayang? Permaisuri Sue seumur hidup baik hati, mana bisa tanding dengannya? Keluarga Sui dihukum 9 generasi. Jelas ingin memusnahkan sampai ke akar. Tuan besar ini, susah payah selamat dari bencana. Berani muncul terang-terangan, bukankah itu mencari mati? Keluarga Sue memperlakukannya dengan baik. Mungkin Tuan Besar juga tidak ingin hidup dalam aib. Kakak, hari ini adalah ulang tahun Jenderal Sue. Buket bunga ini untuk Jenderal Sue.
ayah. Setelah aku menemukan ramuan itu dan menyembuhkan penyakitmu, kamu mundur dari jabatan dan menikmati masa tua di rumah. Baik. Adikmu, sudah lama ingin ayahmu menikmati pensiun. Hari ini, adikmu juga akan datang memberi selamat ulang tahun pada ayahmu. Setelah dia datang, mendengar kabar baik ini, pasti akan sangat senang. Terima kasih. Ayah, ibu, adik, tunggu aku akan pergi mengambil kepala kaisar anjing itu dan membawanya kembali untuk menemani kalian. Ini bukan anak yang diadopsi keluarga Shui yang kecil dan imut? Kamu ternyata belum mati? Si kecil manis juga berani mengabaikanku? Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku akan ambil kepalamu untuk dipersembahkan kepada kaisar. Siluman, siluman, lari, lari. Jadi kau Xiao Guifei yang memaksa adikku menari di atas bara api. Sue Luochen, aku kira kau sudah kabur, aku baru akan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kenapa bawa mainan-mainan kecil ini? Apa kau mau menghiburku dan memohon ampun? Angkuh sang kaisar. Dia yang sekarang, dengan yang dulu pemuda yang berlutut di depan pintu rumahku benar-benar berbeda seperti dua orang. Berikan aku satu alasan untuk membantumu. Aku berjanji tidak akan pernah mengkhianati. Begitu Aking naik tahta pasti akan menjadikannya permaisuri melindungi keluarga Sue seumur hidup. Ayahku percaya memimpin pasukan Sue keluar semua membantunya memadamkan pemberontakan membunuh pangeran-pangeran lain merebut tahta untuknya. Dia juga menepati janjinya begitu naik tahta, langsung menjadikan adikku permaisuri. Kaisar, bukankah kau bilang semua keluarga Sue sudah kau bunuh? Kenapa masih ada satu yang tersisa? Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Sengaja membohongi hamba, ya? Hahaha. Ai Fei, apa yang kau katakan? Demi dirimu, aku bahkan permaisuri yang menemaniku membangun kerajaan pun kubunuh, mana mungkin aku tidak mencintaimu? Adapun yang selamat dari keluarga Sue ini, aku jamin dia tidak akan hidup sampai hari ini. Kalian menertawakanku lemah dan mudah diperdaya, aku menertawakan kalian yang tidak tahu diri. Kaisar keluarga Sueku, apa salah kami padamu? Kau harus begini memusnahkan kami? Sue Luochen, pertanyaan ini ayahmu sebelum mati juga bertanya hal yang sama padaku. Aku bilang padanya, keluarga Sue tidak bersalah. Tapi aku sudah tidak bisa mentolerir kalian lagi. 100.000 pasukan Sue milik ayahmu itu. Selama ini membantu aku membunuh terlalu banyak orang, tahu terlalu banyak rahasia. Setiap kali aku melihat mereka aku teringat diriku sendiri menginjak berapa banyak mayat untuk naik ke sini. Aku mengerti. Setelah kelinci mati, anjing dimasak. Setelah burung habis, busur disembunyikan. Sejak dulu, kaisar memang seperti itu. Tapi aku masih ingin bertanya. Di mana adikku? Benar-benar mencintaimu berusaha sekuat tenaga membantu dan menyelamatkanmu, seumur hidup tidak pernah mengkhianatimu, saat kau membunuhnya. Apakah kau pernah memikirkan pengorbanan tulusnya untukmu? Ketulusan? Sekarang seluruh negeri ini milikku, apa gunanya ketulusan bagiku? Aku akui adikmu pernah menyelamatkanku. Membantuku. Setiap kali aku melihatnya. Aku teringat diriku dulu, saat berlutut di depan gerbang rumah keluargamu. Sue aku adalah putra surga. Kaisar yang agung. Bagaimana bisa selamanya hidup dalam kenangan memalukan itu? Hanya dengan kematiannya. Aku bisa selamanya melupakan masa lalu itu. Karena tidak ingin hidup dalam kenangan masa lalu. Maka bunuh semua yang di masa lalu pernah membantunya.
Sungguh konyol. Sungguh pantas mati. Jika begitu maka hari ini aku akan menuntut keadilan untuk ayah, ibu, dan adikku. Benar-benar anak liar yang tidak tahu diri. Hanya kau yang berani menuntut keadilan pada Kaisar. Bahkan jika 100.000 pasukan Suemu tewas, kau yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh, apa yang bisa kau lakukan? Benar-benar badut yang mencari mati. Entah Ratu Shue di surga, melihat kakak yang dia lindungi bertahun-tahun, begitu bodoh apakah akan marah sampai hidup kembali. Hahaha. Sue Luochen, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kalian akan mati tapi tidak sadar. Sue Luochen, kau benar-benar berpikir membawa beberapa serangga beracun bisa mengubah segalanya? Jangan lupa aku adalah Kaisar Agung dengan 3.000 pasukan pengawal, 1.000.000 tentara. Mainan kecilmu ini satu api saja bisa membakarnya habis. Orang-orang, ambil obor, bakar habis serangga beracun ini. Siapa bilang hanya ini? Apa itu? Tolong. Baginda, apa yang sebenarnya terjadi? Tadi kau bilang mainan kecil yang kubawa ini akan kau apakan? Sue Luochen, kau pikir membawa beberapa binatang bisa menakuti aku? Aku ini Kaisar. Punya jutaan pasukan, mereka berkemah di luar kota, cukup aku perintahkan. Mereka bisa masuk ke istana dan tangkap raja. Berapa banyak pun burung dan binatangmu, apa bisa lebih banyak dari 1.000.000 pasukanku? Sue Luochen, aku akui kau memang punya kemampuan. Kau bisa membuat semua hewan ini menuruti perintahmu, tapi kalau kau pikir ini bisa balas dendam, kau salah besar. Aku naik tahta 2 tahun lalu, memerintah seluruh negeri, di sekelilingku banyak orang berbakat. Mana mungkin aku takut pada anak muda sepertimu, Kaisar benar. Aku ingin lihat setan macam apa yang berani membuat onar di istana. Guru negara, akhirnya Tuan keluar. Guru negara, aku dengar setelah Kaisar naik tahta, dari dalam gunung, mengundang seorang pendeta, diangkat jadi guru negara, bertapa bertahun-tahun, tak peduli urusan dunia. Tak kusangka hari ini muncul juga. Kaisar, lihat yang imut ini, begitu melihat guru negara, bahkan tidak berani bernapas. Hanya perampok yang mengandalkan hewan. Kau masih muda tapi bisa kendalikan ratusan hewan. Sepertinya kau memang punya bakat. Tapi, apa kau tahu dari mana semua kemampuanmu ini berasal? Aku tak peduli kau pendeta hebat, atau pertapa gunung. Aku cuma tahu kau orang yang diundang Kaisar. Itu artinya kau musuhku. Kurang ajar, berani tidak sopan pada guru negara? Kaisar, suruh guru negara bunuh dia. Cincang semua hewan ini jadi makanan anjing. Guru negara, jangan buang waktu bicara dengannya. Pemberontak ini masuk istana dengan sihir. Aku mau dia mati. Hahaha. Benar-benar tidak menyangka. Dulu, bayi kecil dari tumpukan mayat di Miaojiang ternyata masih hidup. Kamu kenal aku? Aku tidak hanya kenal kamu. Aku juga kenal orang tua kandungmu. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ayah angkatmu, Sue Xiaolin, dan ibu angkatmu yang berbudi luhur. Mereka benar-benar pandai menyembunyikannya. Mereka membesarkanmu dalam mimpi indah. Sungguh tidak mudah. Diam. Ayah dan ibu angkatku. Mereka memperlakukanku seperti anak sendiri. Keluarga Sue penuh dengan kesetiaan dan pengorbanan. Mana bisa kau, dukun sesat ini, memecah belah di sini? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Baiklah, karena hari ini, aku, tua ini, ada di sini, bertemu denganmu, keturunan terakhir Miaojiang.
Maka aku bermurah hati, memberitahumu kebenaran saat itu. Shui Luochen, dengarkan baik-baik. Aku akan memberitahumu. Kamu tahu hari ini 10 tahun yang lalu? Hari apa sebenarnya? Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tahu suku Miao Jiang? Mengapa dalam semalam darah mengalir seperti sungai? Mayat berserakan di mana-mana. Hari ini 10 tahun yang lalu. Itulah awal mimpi buruk seumur hidupmu. Betul kan, Shui Luochen? Wajahmu pucat seperti mayat. Apa guru negara benar? Hari itu. Tepat hari itu aku ditemukan oleh ibuku. Luo Chen, di luar ada bahaya. Jangan pergi kemana-mana. Dengar, jangan keluar. Aku ingin keluar, Ibu. Ayah, Ibu, di mana kalian? Ayah, Ibu, jangan tinggalkan aku. Kalian cepat keluar. Paman bukan ayah juga bukan ibu. Bukan keduanya. Di mana ayah dan ibu? Ibu pernah bilang, dia tidak akan meninggalkanku. Aku akan menunggu di sini. Ibu pasti akan kembali. Dia tidak pernah membohongi Luo Chen. Aku tidak tahu. Di tumpukan mayat itu, berapa lama aku menunggu? Aku hanya ingat langit gelap lalu terang, terang lalu gelap. Kegelapan itu seperti tak pernah berujung. Lama-kelamaan aku sadar mereka yang biasanya menyayangiku, paman-paman bibi yang lembut, tante-tante, tubuh mereka mulai berubah. Pak Tua, kenapa kau jadi begitu dingin dan keras? Tidak boleh dimakan, ibu bilang. Barang kotor tidak boleh dimakan, nanti sakit. Aku tidak boleh pergi jauh. Kalau aku pergi jauh di gunung, ayah ibu pulang tidak menemukanku, mereka khawatir. Ibu pasti berdiri di pintu depan sambil tersenyum melambaikan tangan, bilang, Luo Chen manis, cepat pulang makan, ibu pasti akan datang. Asam sekali. Kalau sudah kenyang, aku bisa menunggu lebih lama. Ibu pasti akan kembali. Lihat tuan muda Sue ini, matanya lurus ke depan. Sepertinya, melihat sesuatu yang luar biasa. Pendeta istana ini, benar-benar akan menyihir jiwanya keluar. Aku kira, sebelumnya, selain kobaran api di langit, dan mayat berserakan di tanah, tidak ada lagi makhluk hidup di dunia ini, sampai dia muncul. Asam gigiku sakit. Tidak boleh dimuntahkan, kata ibu. Kalau tidak makan akan mati. Aku tidak boleh mati. Luo Chen harus bertahan hidup. Masih harus menunggu ayah dan ibu menjemputku. Suara langkah kaki, suara langkah manusia. Ibu, apa itu kau? Bukan. Siapa dia? Nak, kenapa kau ada di sini? Apakah dia orang jahat yang membunuh ayah dan ibu? Jangan takut, aku bukan orang jahat. Aku hanya kebetulan lewat sini, melihat ada asap, jadi aku datang melihat. Mana orang tuamu? Ya Tuhan. Kau sendirian di sini selama ini? Nak, bilang ke tante, siapa namamu? Matanya mirip ibu, melihatnya menangis, hatiku sakit. Nak, jangan takut. Tante bukan orang jahat. Katakan padaku, siapa namamu? Luo Chen, Luo Chen. Nama yang bagus. Lalu orang tuamu, di mana mereka?
Aku tidak tahu, aku mencari semua orang, aku periksa satu persatu, tapi tidak menemukan ayah dan ibuku. Nak, di sini sudah tidak ada orang. Maukah kau ikut tante? Mereka menyelamatkanku dari reruntuhan, melindungiku, selama 18 tahun bagiku, ini bukan hanya budi pengasuhan, tapi juga pemberian hidup baru. Sekarang, mereka mati karena intrik kekaisaran. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia berbakti. Membalas dendam? Kau sisa-sisa Miao Jiang, kepada Algojo yang membantai keluargamu, bicara tentang balas dendam, Sue Luochen, aku harus bilang kau menyedihkan, atau bodoh sekali, Guru negara, karena kau sudah keluar dari pertapaan, dan menyebut masa lalu Miao Jiang, pasti bukan hanya untuk bicara omong kosong ini, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Anak muda, jangan terburu-buru. Kau ingin balas dendam. Setidaknya kau harus tahu siapa musuhmu, di mana akarmu berasal. Bertahun-tahun yang lalu, di Miao Jiang yang misterius dan tak terduga, pernah muncul seseorang yang luar biasa jenius, yang bisa membuat semua pahlawan di dunia tunduk. Orang itu bernama Luo Yunxiao. Dia adalah jenius langka di Miao Jiang dalam 100 tahun. Tidak hanya bisa mengendalikan ratusan hewan, tetapi juga berkomunikasi dengan semua makhluk. Pada zamannya, ribuan suku di Miao Jiang tunduk, bahkan perbatasan Daliang pun harus menghindari kekuatannya. 20 tahun lalu, Luo Yunxiao menikahi wanita tercantik di Miao Jiang, kemudian melahirkan seorang putra, diberi nama Luo Chen. Putra itu adalah dirimu. Yung Xiao. Kau benar. Ayahku memang bernama Luo Yunxiao. Syukurlah kau ingat. Luo Yunxiao, orang itu berbakat luar biasa. Benar-benar jenius, yang jarang kulihat seumur hidup. Sayang sekali, hatinya terlalu tenang. Meski memiliki kemampuan luar biasa, dia hanya ingin menjaga Miao Jiang, tanah yang telah dijelajahi itu, dan menjalani hidupnya sendiri. Tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan dunia luar. Tapi dia tidak mengerti bahwa orang biasa tak bersalah. Memiliki harta adalah dosa. Kemampuannya mengendalikan ratusan hewan dan berkomunikasi dengan semua makhluk sudah lama menarik perhatian banyak penguasa. barang bagus di dunia ini, selalu milik mereka yang berbudi. Tidak punya kemampuan, menjaga adalah dosa. Dan yang paling mengingini kemampuan ini saat itu, bukan orang lain, tepatnya ayah angkatmu yang kau banggakan. Jenderal penjaga perbatasan Daliang, Sue Xiaolin. Kau bohong. Ayah angkatku adalah jenderal besar pelindung negara, sikapnya jujur dan terbuka, dia selalu menghargai bakat, bukan orang keji dan iri hati. Kau benar. Sue Xiaolin memang menghargai bakat dan tidak iri. Perkataan guru negara ini sepertinya tidak palsu. Dahulu, Jenderal Sue memang sangat ingin tahu tentang ilmu mengendalikan hewan. Jenderal besar Sue adalah dewa perang dari Daliang kita. Jika ini tersebar, nyawa kita berdua tidak akan selamat. Hahaha. Kamu seharusnya lebih tahu dari siapapun apa yang paling dia pedulikan sepanjang hidupnya. Adalah nama baik keluarga Sue. Adalah reputasinya sebagai jenderal penjaga negara dan statusnya. Demi nama palsu ini, dia bisa membayar segala harga. Hal ini memang tidak bisa saya bantah. Ayah angkatku menjalani hidup sebagai prajurit, menganggap nama baik keluarga Sue lebih penting dari nyawa. Di militer, dia adalah dewa yang tak terbantahkan. Tidak pernah membiarkan siapapun mengancam otoritasnya. Jadi, meskipun dia tersiksa oleh luka dan penyakit lama, sangat menderita, setiap pergantian musim dia tidak bisa tidur semalaman, dia tetap tidak mau melepaskan kekuasaan, tidak rela mundur ke belakang layar. Meskipun ayah angkatku mementingkan nama dan status. Apakah ini membuktikan dia adalah pembunuh yang mengincar Miao Jiangku dan membunuh orang tuaku sendiri? Sue Luochen, kamu benar-benar pecinta sejati. Sue Xiaolin memanjakanmu sampai kamu tidak berguna. Bahkan membela musuh pembunuh ayahmu seperti ini. Keras kepala dan tidak mau sadar. Dulu Sue Xiaolin, untuk mendapatkan gulungan dari ayahmu yang berisi rahasia penjinakan binatang, yang bisa memerintah ribuan binatang, guna memperkuat posisinya sebagai jenderal besar, bisa dikatakan dia melakukan segala cara. Dia pertama-tama mendesak langkah demi langkah, bahkan dengan keji mengirim orang menyusup ke daerah terlarang Miao Jiang, mengancam dan menyogok. Tapi ayahmu, Luo Yunxiao, adalah orang yang luar biasa. Dia lebih baik mati daripada setuju menyerahkan teknik rahasia yang bisa menghancurkan dunia kepada ambisius, seperti Sue Xiaolin. Ayahmu tidak patuh. Sue Xiaolin pun marah dan malu. Tepat 10 tahun yang lalu hari ini, dia memimpin pasukan elit sendiri, memanfaatkan kegelapan, membantai seluruh suku Miao Jiang.
Apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti, meskipun kamu adalah penasihat kerajaan, kamu akan ikut mati demi mencemarkan nama ayahku. Bukti? Kamu berani bicara bukti denganku? Shui Luochen, pikirkan baik-baik. Di tubuh ayah angkatmu, apakah ada giok bermotif naga? Giok bermotif naga. Benar. Ayah memang punya giok bermotif naga. Ayah, giok ini cantik sekali. Apakah ini warisan keluarga? Bukan. Ini hadiah dari teman lama. Dia selalu membawanya. Tidak pernah lepas dari tubuhnya. Aku tanya, dia cuma bilang itu dari teman lama. Dan tidak mau berkata lebih. Teman lama? Itu adalah harta rampasan hasil pembunuhan. Bukti kejahatan yang dia sembunyikan. Giok itu adalah bukti dia membantai suku Miao. Bukti dia mengakui musuh sebagai ayah kau. Sui Luochen, kau benar-benar mengira ayah angkatmu Sui Xiaolin adalah orang yang berbudi luhur? Giok bermotif naga itu sama sekali bukan hadiah dari teman lama. Peninggalan itu, dia, awalnya adalah ayah kandungmu, pusaka pribadi, Luo Yunxiao. Giok bermotif naga. Bukankah itu barang paling berharga Jenderal Sui? Biasanya tidak boleh disentuh siapapun. Aku seharusnya sudah curiga. Jenderal yang tegas dan tanpa ampun. Mana mungkin tanpa alasan, begitu perhatian pada Giok. Sui Luochen, kau patut bersyukur. Hari ini aku suruh guru besar mengajarimu, apa yang dimaksud dengan tahu orang tapi tidak tahu hatinya. Dulu, Luo Yunxiao dan Sui Xiaolin pernah bertemu sekali. Saat itu ayahmu naif mengira Sui Xiaolin juga pria yang setia kawan. Mereka bahkan minum bersama di Nanhuang. Hahaha, ayahmu itu bodoh demi persahabatan yang disebut. Bahkan memberikan giok pribadinya sebagai tanda persahabatan sejati. Tapi dia tidak pernah menyangka. Sui Xiaolin langsung memberikan giok itu kepada Panglima yang bertugas memusnahkan Miao Jiang, Jenderal. Aduh, ini benar-benar lelucon besar. Memberi kunci rumah pada pencuri, dan berharap pencuri menjaganya. Cara Jenderal Sui ini benar-benar membuatku kagum. Kenapa dia melakukan ini? Demi kerajaanku, demi jabatannya. Sui Luochen, apa kau belum mengerti? Kau tahu kenapa harus giok itu? Karena pada giok itu terukir oleh ayahmu peta jalan rahasia Miao Jiang yang digambar sendiri. Itu adalah bukti kepercayaan ayahmu padanya. Juga Sui Xiaolin, kunci yang digunakan untuk membantai seluruh sukumu. Ternyata kenangan seperti ini. Kenangan, sebuah giok. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Setiap kali ayah angkatku mengelapnya, matanya selalu tampak rumit. Aku kira itu adalah kerinduannya pada teman lama. Ternyata, itu adalah dia menghitung dosa-dosanya sendiri. Sui Luochen, jika kau tidak percaya, aku bisa mengingatkannya. Giok itu, lihatlah bagian belakangnya. Apakah terukir awan? Awan, benar. Itu melambangkan ayah kandungmu, Luo Yunxiao. Ayah, kenapa kau setiap hari mengelap giok ini? Apakah akan menjadi lebih bersinar? Chener, ini adalah kenangan dari teman lamaku. Bagian belakang giok itu memang terukir awan. Aku sudah melihatnya berkali-kali, setiap garisnya sangat membekas. Ternyata itu adalah lambang ayahku. Sui Luochen, kau benar-benar mengira di dunia ini ada makan siang gratis? Sui Xiaolin, seorang pembantai yang tangannya berlumuran darah, akan begitu saja mengadopsi seorang yatim piatu dari Miao Jiang? Dia baik padamu, mengajarimu strategi perang, memanjakanmu, bahkan menghukum para bangsawan muda untukmu. Itu karena dia merasa bersalah. Dia takut. Dia menggunakan kehangatan murahan ini untuk menutupi dosa busuk di hatinya. Kamu pikir Sui Xiaolin begitu baik padamu karena dia baik hati, karena dia kasihan padamu? Kamu salah. Dia karena rasa bersalah. Setiap kali dia melihatmu, dia ingat bagaimana dia mengkhianati teman baiknya, bagaimana dia membantai suku Miao. Dia membesarkanmu bukan memberi berkah, melainkan menebus dosa. Ah, ini benar-benar lelucon besar. Membesarkan anak musuh di pangkuan. Setiap hari melihatnya, tidak takut mimpi buruk. Baginda, menurut Baginda, betapa berat hati Jenderal Sui. Sui Luochen, kau sungguh berpikir bahwa bibimu, Nyonya Sui, adalah Dewi Penyelamat. Ibu angkatmu membawamu kembali dari suku Miao, karena dia lebih tahu dari siapapun apa yang dilakukan Sui Xiaolin. Dia melihatmu sama seperti melihat suaminya 100.000 arwah tak berdosa di tangannya. Dia menyelamatkanmu, hanya ingin dalam kekayaan kotor ini mencari sedikit pelipur lara palsu.
mengambil kemewahan keluarga Sue untuk menutupi gunungan mayat dan lautan darah sukumu Miao. Sue Luochen. Setiap suap nasi yang kau makan selama 18 tahun ini, pasti berbau darah sukumu. Ini benar-benar ironi besar. Seteguk nasi dari musuh malah dianggapnya sebagai orang tua dan bahkan menerobos istana demi para algojo ini. Baginda, menurut Anda di dunia ini apakah ada yang lebih konyol dari ini? Kau dengar, kasih sayang Nyonya Sue itu, ternyata hanya pura-pura. Jika aku adalah Sue Luochen, saat ini mungkin bahkan berdiri pun tak kuat. Menyayat hati, guru istana benar-benar menusuk jantung. Keyakinan selama 18 tahun seseorang, dihancurkan begitu saja, ini lebih menyakitkan dari membunuhnya. Tapi apa gunanya menebus? Orang tuamu sudah mati, sukumu sudah mati, seluruh Miaojiangmu lenyap. Di tanah hangus itu, bahkan rumput pun tak tumbuh. Seberapa baik pun mereka padamu, bisa mengembalikan nyawa orang tuamu? Anak yang baik-baik saja, kok kurus begini? Chen Er, coba ini masakan ayah sendiri untukmu. Meski tak seenak koki, tapi cukup banyak. Melindungi kakakmu adalah tugas kami sebagai orang tua. Mana perlu kau berkelahi sampai babak belur. Chen Er, cepat pulang. Ayah menunggumu makan malam. Apa itu semua palsu? Kasih sayang itu? Perhatian itu, apa benar hanya karena rasa bersalah? Karena mereka membunuh seluruh sukuku, jadi mereka begitu baik padaku. Lalu bagaimana lagi, Sue Luochen? Kau jangan-jangan benar-benar mengira keturunan Miao Jiang sepertimu bisa membuat seorang jenderal besar dengan tulus menganggapmu sebagai anak? Saat kau tak tahu kebenaran, itu adalah berkah. Sekarang, kau tahu, setiap kebaikan yang kau terima dari mereka adalah pengkhianatan pada orang tua kandungmu. Aku tidak tahu. Sue Luochen, jangan-jangan kau masih menipu diri sendiri? Beberapa hal, sebenarnya sudah kau ketahui jawabannya di hati, hanya saja kau tak berani menghadapinya. Kenapa tak bisa menerima? Di satu sisi, budi yang membesarkanmu selama 18 tahun. Di sisi lain, kebenaran berdarah tentang pembantaian sukumu. Sue Luochen, perasaan ini, apa lebih menyakitkan dari digigit ribuan semut? Apa kau tidak penasaran? Nyonya Sue, yang hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, seorang wanita rumah tangga yang lemah, tanpa kekuatan. Bagaimana bisa begitu? Kebetulan tiba-tiba muncul di jarak ribuan mil, di Miaojiang, yang sepi dan dilanda bencana. Tempat itu penuh dengan serangga berbisa dan kabut beracun di mana-mana. Bahkan jenderal biasa tidak berani menginjakkan kaki di sana. Seorang wanita lemah seperti dia, apa yang dia lakukan di sana? Pertanyaan ini sebenarnya sudah kupikirkan berkali-kali. Bahkan di malam-malam yang tak terhitung, aku juga sering bertanya pada diriku sendiri. Ya, lebih dari 10 tahun berada di sisi ibuku. Dia memang tidak pernah bepergian jauh. Apakah ini benar-benar kebetulan? Atau disengaja? Sue Luochen, kau sebenarnya sangat pintar. Kau hanya tidak mau mengakuinya. Selama 18 tahun ini, kau hidup dalam rencana yang penuh perhitungan. Yang mulia Kaisar, lihatlah, tuan muda ini sungguh kasihan, mengakui musuh sebagai ayah, mungkin bisa dimaafkan. Bahkan kasih sayang ibu yang disebut-sebut itu juga racun, yang dicampur arsenik. Diam. Apa yang kau tahu, selir jahat? Itu karena Nyonya Sue bukanlah seorang wanita bangsawan dari keluarga terhormat. Dia sendiri juga berasal dari Miaojiang. Kakau bilang apa? Dia adalah bibimu sendiri dari ibu kandungmu, adik kandung dari wanita tercantik di Miaojiang. Ya ampun, Nyonya Sue ternyata adalah keturunan Miaojiang. Ini, pantas saja dia bisa masuk ke Miaojiang seperti berjalan di tanah datar. Pantas saja dia bisa menyelamatkan anak ini. Hubungan di balik ini sungguh mengejutkan. Sue Luochen, yang lebih tidak kau ketahui adalah, dahulu, dia juga menyukai ayah kandungmu Luo Yunxiao. Cukup dukun jahat. Jangan berpikir untuk berbicara sembarangan lagi. Kenapa? Takut? Drama cinta berubah benci. Seringkali lebih seru dari yang kau bayangkan. Luo Yunxiao, orang macam apa dia? Dahulu, ibu angkatmu itu, yaitu adik kandung dari ibumu, juga sangat mencintainya. Sayang sekali Luo Yunxiao hanya melihat ibumu di matanya. Dia menginginkannya, namun tidak mendapatkannya. Akhirnya pergi dari Miaojiang dengan penuh dendam.
Kemudian dia bertemu yang saat itu masih di perbatasan mencari nama, Sue Xiaolin. Seorang wanita jahat yang tidak bisa mendapatkannya. Bertemu dengan seorang jenderal ambisius, Sue Luochen. Menurutmu, ketika mereka bersama, apa yang akan mereka bicarakan? Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan itu. Tapi perasaan itu sudah busuk, berubah menjadi racun. Dia tidak hanya menikah dengan Sue Xiaolin, tetapi juga memberitahukan rahasia ayahmu yang memiliki kemampuan luar biasa. Rahasia mengendalikan semua binatang kepadanya. Dia membujuk Sue Xiaolin untuk membantai seluruh suku Miaojiang. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Tidak ada yang boleh mendapatkannya. Dia pergi ke Miaojiang bukan untuk menyelamatkanmu. Dia hanya ingin melihat sendiri ayahmu. Apakah ibumu benar-benar mati atau tidak? Jangan bicara lagi. Dukun ini jangan berpikir bisa menggunakan kebohongan ini untuk mengguncang hatiku. Aduh, ini benar-benar ironi besar. Dia membawamu dan membesarkanmu di sisinya. Kamu pikir itu kasih ibu? Itu untuk jaga-jaga. Kalau orang tuamu belum mati sepenuhnya, kamu adalah alat paling ampuh di tangannya, tawaran untuk memeras mereka. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ibu memperlakukanku seperti anak kandung. Menyayangiku selama 10 tahun penuh. Itu 10 tahun bersama setiap hari. 10 tahun drama ibu yang penuh kasih. Jika benar-benar pura-pura, maka kelicikan Nyonya Sue ini benar-benar membuat orang merinding. Ya, lihatlah tuan muda ini. Sepertinya jiwanya hancur. Sebelum dia mati, dia masih memegang erat tanganku. Dia masih berpesan agar aku lari cepat, suruh aku bertahan hidup. Dia. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Lihatlah Luochen ini. Wajahnya, sepertinya oleh kata-kata guru negara, tertusuk dalam-dalam. Tentu saja. Penyelamat berubah menjadi musuh pembantai keluarga. Siapa yang tahan? Aku tidak percaya. Aku tidak ingin percaya ini. Sue Luochen, kau masih membohongi dirimu sendiri. Ibu angkatmu itu, selama 10 tahun ini tidak pernah keluar rumah, tapi 10 tahun lalu muncul di Miaojiang, dan kebetulan menemukanmu di tumpukan mayat. Di dunia mana ada kebetulan seperti ini? Benar sekali, kebetulan yang terlalu banyak bukan lagi kebetulan. Namanya sudah direncanakan sejak lama. Dulu saat menemukanmu di Miaojiang, ibu sudah tahu kau tidak biasa. Jika yang tidak biasa itu soal darahku, lalu saat itu dia membawaku pergi. Apakah benar karena belas kasihan? Atau karena dia sudah tahu, sejak awal aku putra Luo Yunxiao, tapi kasih sayang selama 10 tahun itu? Apakah semuanya hanya tipu daya terhadap orang tuaku? Apakah klanku benar-benar mati di tangan orang terdekatku? Sue Luochen, aku tahu kau sulit menerimanya. Kasih sayang ibu dan anak selama 18 tahun, lenyap dalam sekejap. Siapapun pasti akan gila. Apakah mereka benar-benar pantas mati? Tidak hanya pantas mati, mereka layak mati berkali-kali. Sue Luochen dan yang lain baik padamu, itu karena mereka merasa bersalah, itu karena takut orang tuamu jadi arwah penasaran dan kembali untuk mencekik leher mereka. Sekarang mereka mati di tangan kaisar. Itu pantas mereka terima. Itu karena Tuhan membuka mata, membalaskan dendam berdarah untuk orang tuamu. Hari ini datang untuk membunuh kaisar. Apakah untuk berbakti pada musuh pembunuh ayahmu? Kenapa masih belum sadar? Pasangan Sue Xiaolin, mereka menggunakanmu sebagai tameng, menganggapmu hewan penebus dosa. Karena kebenaran sudah terungkap, mengapa kau harus demi musuh munafik ini terus bermusuhan dengan kaisar? Dunia ini, pada akhirnya, milik kaisar. Sue Luochen, guru negara memberimu kesempatan hidup. Jika sekarang kau suruh binatang-binatang ini bubar, berlutut dan bersujud padaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan atas dasar kau tertipu bertahun-tahun, untuk meninggalkanmu jenazah utuh. Aduh. Kaisar benar-benar murah hati. Lihat anak ini, susah payah memanggil binatang-binatang ini, tapi baru saja tahu siapa dirinya. Benar-benar orang bodoh. Luochen, lihatlah makhluk-makhluk di belakangmu ini. Kemampuan mengendalikan hewan yang kau miliki, itu warisan sah dari Miaojiang. Itu adalah warisan ayahmu Luo Yunxiao, yang terpatri dalam tulang, pusaka yang ditinggalkan untukmu. Tapi sekarang kau sama sekali tidak bisa menggunakannya. Kau hanya menghabiskan amarahmu, memaksa mereka untuk bergerak.
Kau benar. Ayahku bisa mengendalikan segala sesuatu, berkomunikasi dengan semua hewan. Sedangkan aku, meskipun aku bisa memanggil mereka, aku hanya bisa memaksa mereka untuk membunuh. Ini memang hanya penggunaan yang paling dasar. Luo Chen, aku sudah berkultivasi puluhan tahun. Aku menguasai berbagai ilmu aneh di dunia, terutama tentang rahasia Miao Jiangmu. Aku juga pernah mempelajarinya secara mendalam. Asalkan kamu mau berguru padaku, aku bersedia mengajarimu semua yang aku tahu. Bukan hanya akan mengajarimu cara sejati mengendalikan binatang, tapi juga akan memberikan rahasia Miao Jiang yang belum pernah kamu dengar. Semuanya padamu. Aku ingin membuatmu mengembangkan kemampuan ayahmu, Luo Yunxiao. Memulihkan kejayaan Miao Jiang, membuatmu menjadi benar-benar raja dari segala binatang. Tidak hanya itu, selama kamu menjadi muridku, aku hari ini bisa menjamin hidupmu di hadapan Kaisar. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Daliang ini yang berani menyentuhmu, sehelai rambut pun. Berguru padamu? Menjamin hidupku? Guru negara. Karena kau bilang aku anak Luo Yunxiao, maka kau harus tahu, anjing liar di Miao Jiang pun tidak mau menerima makanan belas kasihan. Kenapa aku harus percaya padamu? Aku tahu kau ragu. Tapi, Sue Luochen, apa kau punya pilihan lain sekarang? Tidak ada jalan keluar. Apa maksudmu sebenarnya? Maknanya sederhana. Di dunia ini, bakat hanyalah batu pijakan. Tanpa dukungan ilmu yang hebat, pengendalian binatangmu yang disebut-sebut hanyalah seperti anak kecil bermain palu besar, mudah melukai orang lain dan dirimu sendiri. Sue Luochen, kau pikir di dunia ini hanya kau seorang yang bisa mengendalikan ular, serangga, tikus, dan semut di hadapan guru negara? Kau hanyalah seorang biadab yang belum beradab. Yang mulia benar sekali. Lihatlah sikapnya yang seperti menghadapi musuh besar. Kemana perginya kegagahannya saat membunuh komandan tadi? Pada akhirnya dia tetap anak haram yang tidak layak. Karena kau tidak terima, aku akan tunjukkan dulu padamu apa itu seni pengendalian binatang yang sesungguhnya. Lihat burung-burung itu, mereka bergerak. Luo Chen, bagaimana ilmu pengendalian binatangku dibandingkan denganmu? Orang tua ini memang punya kemampuan. Dia memaksakan membalikkan kehendak binatang-binatang ini. Aku merasa malu, aku tidak sebanding. Kau memang orang pintar yang tahu situasi. Alasan kau berani menerobos istana, sendirian balas dendam, bukankah karena hewan-hewan di belakangmu ini? Luo Chen, lihat baik-baik. Meskipun kau keturunan Luo Yunxiao, kemampuanku tetap di atasmu. Jika kau tetap keras kepala, aku dengan satu pikiran bisa membuat semua kartu andalan yang kau banggakan berbalik melawanmu pada saat itu. Menurutmu, tubuhmu cukup untuk dimakan oleh binatang-binatang ini? Kehilangan semua binatang. Kau hanyalah anak muda biasa, seorang tuan muda yang tak berdaya, tanpa bantuan siapapun. Jika Kaisar ingin membunuhmu, cukup dengan menggerakkan jari kelingking, semudah membalikkan telapak tangan. Kau adalah guru istana, dan memiliki kemampuan luar biasa. Kalau begitu, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Kau orang pintar. Orang pintar harus tahu apa artinya. Orang bijak tahu situasi. Kekacauan ini Kaisar bisa tidak menuntut. Asalkan kau bersedia menjadi muridku. Aku tidak hanya bisa menyelamatkan nyawamu di depan umum, tetapi juga menjamin dalam 3 tahun. Melebihi kemampuanku saat ini. Saat itu, kau tidak hanya bisa mewarisi semua ilmuku, tetapi juga bisa secara sah membangkitkan kembali Miao Jiang, mengharumkan nama keluarga Luomu. Apakah ini tawaran yang menguntungkan? Guru istana, apa yang kau katakan benar? Kau benar-benar bersedia mengajariku kemampuan sejati? Tentu, aku menghargai bakat, terutama bakat sepertimu. Lalu, bagaimana dengan Kaisar? Aku tadi menerobos istana, dan membawa ini, apakah Kaisar bisa memaafkanku? MPH. Demi guru istana, aku rela melupakan masa lalu.
Kesalahan hari ini dihapuskan. Baik, aku setuju. Hahaha. Sue Luochen, aku pikir keturunan keluarga Sue sekeras apa tulangmu, ternyata begitu guru istana turun tangan, kau tetap berlutut seperti anjing. Kaisar, lihatlah betapa pengecutnya dia. Tadi dia masih mengendalikan binatang buas ini, menakut-nakuti orang. Sekarang bertemu yang asli, tetap harus menyerah. Pada dasarnya dia anak haram tanpa akal, mana tahu integritas. Betul kata guru negara. Orang kampung seperti dia, hanya pantas mengais di tumpukan mayat. Menjadi pelayan pembawa sandal guru negara, sudah terlalu terhormat baginya. Betul sekali. Jenderal Sue yang termasyur seumur hidupnya, mendapatkan putra yang begitu tahu diri. Jika tahu di alam baka, mungkin marahnya sampai membuka tutup peti mati. Hahaha. Guru negara yang mulia, asal bisa selamat, Luo Chen bersedia melakukan apapun. Luo Chen, yang begitu tahu diri, memang pantas sebagai darah daging Luo Yun Xiao. Ketabahan ini, aku suka. Hahaha. Muridku, mulai sekarang, gurumu akan menjadi pelindungmu di dunia ini. Ikut gurumu pulang ke istana. Berani-beraninya kau. Bagaimana kau berani? Tadi aku jelas sudah merasakannya. Berhenti berpura-pura. Kau kira aku benar-benar bodoh? Katakan. Orang tua kandungku. Kau sembunyikan di mana? Apa katamu? Orang tuamu sudah 10 tahun yang lalu. Kusuruh kau berhenti berpura-pura. Dari detik pertama kau masuk istana ini, aku sudah menciumnya. Di tubuhmu, bau aroma padi yang memuakkan itu. Di bawahnya, tersembunyi aroma orang tua kandungku. Perasaan hubungan darah itu. Meski kau sembunyikan mereka di pusat bumi, aku tetap bisa merasakannya. Kau pikir karena kemampuanku di bawahmu, kau bisa mempermainkan jiwaku? Aku tadi berpura-pura. Hanya ingin membuatmu si bodoh yang sombong ini mendekat padaku. Tolong. Jika tidak mendekat, bagaimana aku bisa menusuk nyawamu yang brengsek? Sekarang, beri aku jawabannya. Atau ku buat binatang-binatang ini mengunyahmu sedikit demi sedikit. Kamu sudah tahu dari awal. Mustahil. Teknik penyamaranku. Kamu pikir aroma padi palsu itu bisa menutupi bau darahmu? 10 tahun lalu ibuku memberiku mantra dan mengirimku ke dalam guci. Dia terluka parah saat itu. Aku masih ingat sampai sekarang. Luka di tubuhnya memancarkan aura teknik itu. Sama dengan aura jahat di tubuhmu, kekuatannya persis sama. Selama 10 tahun ini aku tidak pernah berhenti berpikir. Siapa dalam pembantaian seluruh sukuku pemimpin setan itu? Siapa sebenarnya? Sampai saat kau melangkah masuk ke aula ini tadi aku baru benar-benar mengerti. Kamu. Kaulah yang membantai seluruh sukuku. Kaulah yang memimpin pembantaian sukuku. Kaulah yang menginginkan kemampuan ayahku, Luo Yun Xiao. Ingin merebut rahasia mengendalikan ribuan hewan itu. Jadi kau menculik orang tuaku. Mengurung mereka seperti ternak. Menyiksa mereka selama 10 tahun. Tapi keluarga Luo keras kepala. 10 tahun kau masih belum mendapatkan apa yang kau inginkan. Bukan? Jadi tadi kau berpura-pura membeliku. Mengarang kebohongan tentang keluarga Sue. Ingin menjadikanku muridmu. Agar aku sebagai putra membuka mulut orang tuaku untukmu. Guru negara. Perhitunganmu selama 10 tahun ini salah sasaran. Bagaimana kau bisa melihat semua ini? Karena kau terlalu bodoh, guru negara, kau pikir kau bisa mengendalikan hati orang, tapi kau kalah karena kesombonganmu. Jika kau tidak bilang, Nyonya Sue adalah bibiku. Meski aku punya banyak keraguan. Mungkin aku akan percaya, hasutanmu itu. Tapi kau malah mengatakannya. Ibuku di dunia ini, masih punya seorang adik perempuan. Padahal aku, darah keturunan keluarga Luo, tidak pernah mendengarnya. Kau, seorang pendeta Tao di istana Daliang yang jauh, berani-beraninya. Bisa tahu tentang masa lalu keluarga Luo dengan sangat detail. Satu-satunya kemungkinan adalah selama 10 tahun ini, dari mulut orang tuaku, kau paksa mereka sedikit demi sedikit.
Penjaga, hentikan dia. Guru negara. Sandiwara kita sudah selesai? Aku tanya sekali lagi. Orang tuaku disembunyikan olehmu di tempat gelap mana? Hahaha. Anak muda yang pandai menyembunyikan kemampuan. Aku telah berkultivasi puluhan tahun, bermain dengan hati orang di telapak tangan. Tak kusangka hari ini hampir saja jatuh ke tangan bocah keparat sepertimu. Kau tanya aku, di mana orang tuamu? Benar, orang tuamu memang ada di tanganku. Selama 10 tahun ini, aku setiap hari menjenguk mereka. Melihat mereka yang tak bisa hidup, juga tak bisa mati dalam penderitaan. Tapi kau pikir, kau menemukan mereka. Kau bisa menyelamatkan mereka. Luo Chen, kau terlalu naif. Aku pada mereka. Kutempatkan teknik terlarang Miao Jiang. Hanya aku di dunia ini yang bisa mengatasinya. Bagaimana? Takut? Aku hanya perlu berniat. Larangan di dalam tubuh orang tuamu akan meledak seketika. Tulang mereka hancur menjadi serbuk sedikit demi sedikit. Kalau kamu tahu diri, lepaskan aku sekarang. Lalu berlutut di hadapanku. Bersujud 3 kali dan mengaku salah. Selama aku dalam suasana hati yang baik, mungkin aku akan memberimu jalan keluar. Biarkan kamu bertemu mereka untuk terakhir kalinya. Jika tidak, keluargamu Luo hari ini di istana ini akan benar-benar punah. Apakah kamu sudah selesai bicara? Kamu pikir, hanya kamu yang bisa mengendalikan hidup mati mereka? Hahaha, tidak percaya? Silakan coba saja. Begitu aku menghembuskan napas terakhir, mereka pasti akan ikut mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kukatakan, tidak ada segel penghilang kutukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam buku rahasia ayahku tertulis tentang ikatan jiwa, pikiran saling terhubung, guru negara, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Menggali jiwa secara paksa akan menghilangkan kesadaranmu. Mulai sekarang kau akan menjadi dungu yang bukan manusia, bukan hantu. Tapi ini hanyalah bunga yang pantas kau terima. Aku merasakan tarikan darah itu. Di bawah bayang-bayang seluruh kota kerajaan ini, di tempat itu, di penjara bawah tanah yang gelap gulita. Apa yang sebenarnya terjadi? Baginda, Kalian di sini berjaga untuk keluarga Sue. Mau kemana? Sue Luochen, kamu tidak bisa meninggalkanku di tangan binatang-binatang ini. Ada beberapa hal yang harus kutanyakan sendiri. Perasaan itu semakin kuat. Di sini. Di sini. Di dasar kota kerajaan pemakan manusia ini. Sepuluh tahun kalian di tempat terkutuk ini? Benar-benar 10 tahun penuh? Larangan penghancur jiwa. Guru negara, nyawamu yang hina. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mati mudah. Buka.
Aku mengenalnya, bahkan sampai mati pun aku mengenalnya. Getaran ikatan darah ini. Resonansi dari lubuk jiwa ini. Jenner. Ibu. Ibu, ini aku, ini Luo Chen. Aku datang menjemput kalian. Jennerku. Kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup. Tuhan masih punya mata. Jenner, anak baik ayah, benar-benar kau. Kakau bagaimana bisa menemukan tempat ini? Penjara bawah tanah ini telah dipasang larangan oleh guru negara itu. Bagaimana kau bisa masuk? Ayah, ibu. Luo Chen terlambat datang. Luo Chen akan membawa kalian pergi sekarang. Ini sinar matahari. Mereka sudah terlalu lama tidak melihat sinar matahari. Sudah 10 tahun penuh. Utang 10 tahun ini. Keluarga kerajaan tidak mampu membayarnya. Jangan mendekat, Sue Luo Chen, kau ini gila. Cepat suruh binatang-binatang ini mundur, aku adalah kaisar sejati. Berani kau membunuh kaisar? Setelah mati, kau pasti masuk neraka pencabut lidah. Ini adalah Guru negara. Apakah kau masih bisa mendengar suaraku sekarang? Tadi di istana Jinluan, di depan seluruh pejabat istana, di depan seluruh rakyat negeri ini, apa yang kamu katakan? Kamu bilang, ayah angkatku Sue Xiaolin, demi nama baik, sendiri membantai Miao Jiang. Kamu bilang ibu angkatku karena cemburu, mengkhianati orang tua kandungku. Guru negara. Di depan mereka, kamu omong kosong munafik tadi, ulangi sekali lagi di hadapanku. Guru negara. Yuan Qingxi. Sudah 10 tahun. Kamu mengurung kami suami istri di bawah tanah yang gelap gulita. Setiap hari memeras. Rahasia yang tidak pernah pantas kamu dapatkan. Belum cukupkah semua ini? Kamu malah ingin menipu Jenner kami, menyuruhnya menjadi muridmu, menyuruhnya mengakui musuh sebagai ayah, menjadikannya boneka yang kau arahkan kemanapun, pembunuh di tanganmu. Yuan Qingxi, selama 10 tahun, kau gunakan segala macam siksaan kejam. Namun tak pernah bisa dari mulutku mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau penuh tipu daya, tapi setiap malam selama 10 tahun ini, pernahkah kau berpikir, mengapa kau tak pernah bisa mempelajari warisan sejati keluarga Luo? Karena sejak awal yang kau pelajari adalah ilmu sesat. Dulu kau menyusup ke Miao Jiang, mencuri pengetahuan dasar keluarga Luo. Lalu kau kira sudah menguasai ilmu pengendalian dan tak terkalahkan di dunia? Tapi orang serakah dan hina sepertimu tidak akan pernah mengerti. Ilmu pengendalian hewan yang sejati membutuhkan empati terhadap semua makhluk. Kau harus menganggap mereka sebagai sesama, sebagai saudara. Merasakan setiap napas mereka, merasakan suka duka mereka. Bukan seperti dirimu yang mengendalikan dengan racun serangga, merampok dengan kekerasan, menekan dengan aura jahat. Yuan Qingxi, pikiranmu penuh nafsu kekuasaan dan pembunuhan. Hatimu busuk, darahmu hitam. Seorang yang hanya tahu merampok dan menghancurkan. Meski aku letakkan kitab rahasia di depanmu, kau pasti hanya bisa belajar sedikit permukaannya, Yuan Qingxi. Di penjara gelap ini, kamu menahanku selama 10 tahun, menyiksaku selama 10 tahun. Tapi sampai mati pun, kamu tidak akan mengerti mengapa kamu tidak akan pernah mendapatkan warisan sejati keluarga Luo. Apa yang kamu pelajari dan kejar hanyalah jalan sesat. Hati penuh dengan kesembuhan dan pembunuhan, tidak pernah mengerti apa itu kebenaran jalan yang benar, bahkan tidak layak memiliki warisan keluarga Luo. Karena di balik kulitmu yang penuh bau busuk, yang ada hanya keserakahan dan perampokan.
Binatang tidak bermoral sepertimu. Kamu tidak layak. Jenner, perkataan dukun jahat itu sebelumnya padamu. Tidak semuanya bohong. Ibu angkatmu, Nyonya Sue, memang adik kandungku. Dia adalah bibimu sendiri. Ibu, jadi dia mendekatiku benar-benar hanya untuk menebus dosa? Tidak. Dulu dia memang menyukai ayahmu. Putri keluarga Luo, terlahir pencinta. Tapi dia tidak pernah berniat menyakiti kita. Dulu dia meninggalkan Miao Jiang dan menikah jauh. Karena dia tidak ingin melihatku dalam kesulitan. Tidak ingin persahabatan ini menjadi bencana bagi 3 orang. Dia menikah dengan Sue Xiaolin karena pria itu tulus padanya. Dan dia juga sepenuh hati mencintainya. Malam berdarah 10 tahun lalu, dia muncul di Miao Jiang. Karena dia merasakan krisis hidup dan mati saudara kembar. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Dia datang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkanku, Jenner. Dia tidak peduli dengan martabat seorang istri, mendaki gunung dan menerobos kabut beracun, untuk melindungi darah daging kita. Jenner, kamu harus ingat, kebenaran saat itu, bukan seperti yang dikatakan dukun jahat itu. Bibimu datang terlambat. Saat dia mempertaruhkan nyawa masuk ke suku. Miao Jiang sudah dihancurkan oleh Yuan Qingxi, binatang itu. Bersama orang-orang tidak bermoral itu, dibantai habis. Di mana-mana api. Di mana-mana darah. Dia membawamu kembali ke rumah Sue. Bukan untuk kitab rahasia. Dia ingin, untuk kami yang sudah mati ini, melindungi keturunan terakhir keluarga Luo. Jenner, keluarga Sue tidak berutang pada kita. 10 tahun budi baik membesarkan ini. Kita yang berutang pada mereka. Tapi kamu harus ingat. Persahabatan itu, bukan seperti yang dikatakan dukun jahat itu, pertukaran kepentingan. Bukan pula pemanfaatan. Itu adalah ketulusan yang nyata. Ternyata begitu. Aku sudah tahu. Dalam tatapan bibiku tidak pernah ada perhitungan. Bibi. Dia adalah bibi kandungku. Dia sangat menyayangiku dengan sepenuh jiwa. Jenner. Ayah angkatmu, Sue Xiaolin. Dia memang dengan ayahmu, Luo Yunxiao, pernah memiliki persahabatan. Benar, saat itu di Nanhuang saat pertama bertemu, aku dan dia minum bersama dengan gembira, seperti menyesal baru bertemu. Pada malam bulan itu, kami di bawah saksi ribuan hewan, membakar dupa, dan bersumpah sebagai saudara. Giok ukiran naga itu bukanlah bukti kejahatan membunuh dan merebut harta. Itu adalah pemberian ayahmu sendiri kepada Sue Xiaolin. Ini adalah pusaka keluarga Luo, dan juga merupakan ikatan antara mereka berdua, sebagai bukti kepercayaan sehidup semati. Jenner, kamu harus tahu, selama 10 tahun ini, kebaikannya padamu datang dari hati, tanpa mengharap balasan. Aku tahu, Ibu Chen. Aku sebenarnya sudah tahu sejak awal. Aku tahu ayah angkat dan ibu angkat adalah orang baik. Mereka adalah keluarga terbaik di dunia. Ya. Aku tahu. Kebaikan mereka padaku semuanya nyata. Keluarga Sue tidak menipuku. Akulah Luo Chen. Berutang budi pada keluarga Sue selama 10 tahun. Anak baik. Bibimu benar-benar mendidikmu dengan baik. Dia menanamkan semangat keluarga Luo dari Miao Jiang, dan kesetiaan keluarga Sue ke dalam tulangmu. Meskipun begitu, apa artinya? Keluarga Sue tetap hancur, Sue Xiaolin tetap mati. Sue Luo Chen, kamu akhirnya hanya sisa yang tak punya tempat bergantung. Tidak, kamu tidak boleh membunuh aku. Baginda, apakah kau masih ingat? 10 tahun lalu kau berlutut di depan gerbang keluarga Sue. Kakimu dipatahkan oleh pangeran lain. Bahkan seekor anjing pun bisa kencing di kepalamu. Adik perempuanku yang memohon pada ayahku seharian semalaman, baru menyelamatkan nyawamu yang hina itu. Saat itu kau berlutut di kaki ayahku. Sumpah apa yang kau ucapkan ke langit? Kau bilang akan menyayangi dan mencintainya seumur hidup. Kau bilang akan menjadikannya permaisuri. Keluarga Sueku tidak punya sisa. Tapi kau mengingkari janjimu. Kau tidak hanya membunuhnya, tapi juga sumpahmu. Kau anggap seperti kain lap sepatu. Aku adalah kaisar, seluruh dunia ini milikku.
Aku tidak perlu bersumpah pada siapapun, Sue Luochen, apa yang kau mau lakukan? Berani-beraninya kau menyentuh sejuta pasukanku, pasti akan mencincangmu. Utang di dunia ini harus dibayar. Kau bilang, pengkhianat seperti ini. Binatang yang membalas budi dengan kejahatan. Apakah harus membayar harga? Kau, lepaskan aku, apapun yang kau minta, aku berikan, aku bagi setengah kerajaan untukmu. Tidak, semua untukmu. Baginda, tenanglah. Aku tidak akan membuatmu mati dengan mudah. Itu terlalu murah untukmu. Kau paksa adikku di atas bara api. Menari. Kau dengar erangannya sebagai hiburan. Aku akan membuatmu sedikit demi sedikit. Penderitaan yang dia alami. Rasakan ribuan kali lipat. Tolong, selamatkan. Cepat, lindungi aku. Jangan mendekat. Jangan mendekat, aku adalah selir kekaisaran. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Kau memaksaku. Saat adikku menari di atas bara api. Apakah pernah terpikir hari ini? Bukan aku. Itu Kaisar. Kaisar yang bilang ingin melihat yang baru. Aku hanya seorang selir. Apa yang bisa aku lakukan? Jika Kaisar menyuruhmu, kau lakukan. Karena kau begitu patuh padanya. Maka pergilah ke bawah tanah, lanjutkan menari untuknya. Ketidakadilan yang dialami keluarga Luo dan keluarga Sue. Utang darah akhirnya terbayar. Hari ini, dengan ketiga kepala ini, kami berkorban ke langit. Ini belum usai. Ayah, Ibu, kita harus pergi ke makam, biarkan mereka secara pribadi meminta maaf kepada keluarga Sue. Ayah, Ibu. Adikku, kepala kaisar anjing itu aku bawakan untuk kalian. Bukan hanya dia, dalam di balik layar itu Yuan Qingzi juga selir jahat yang memaksa adikku melompat ke bara api, semuanya ada di sini. Adikku, adik kandungku. Terima kasih untuk 10 tahun ini. Terima kasih telah merawat Luo Chen dengan baik. Aku sebagai kakak perempuan tidak berguna, membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Bahkan sampai mati, masih harus difitnah oleh dukun jahat itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi budak, pasti membalas budi pertolonganmu ini, dan kasih sayang dalam membesarkan. Saudara Sue, 10 tahun tidak bertemu, tak kusangka, saat bertemu lagi. Kau sudah tiada selamanya. Dulu saat kita pertama bertemu. Di hutan ribuan binatang, kita minum dan bersenang-senang. Betapa bahagianya saat itu, aku masih ingat sampai sekarang. Saat kau memberiku baju perang, sikap sombongmu itu. Giok yang kuberikan padamu, itu adalah ketulusan kita, persahabatan yang kita tukar. Tapi dukun jahat itu berani menggunakan bukti persaudaraan ini untuk memecah belah. Hampir membuat anakku terjebak aku, Luo Yunxiao. Seumur hidup ini tak akan melupakan kebaikanmu pada kami. Utang darah orang tuaku sudah terbayar. Jika kalian tahu di alam baka, kalian seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Chen Er, kau benar-benar memutuskan untuk kembali. Sekarang Kaisar tewas di mulut hewan buas, pendeta negara pun musnah. Begitu berita sampai ke Shangjing, seluruh Liang akan menjadi kacau dalam semalam. Para pangeran yang punya maksud sendiri, para menteri yang mengincar tahta, tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayahmu benar. Sangjing sekarang mungkin sudah menjadi sarang kejahatan yang memakan manusia. Kekuasaan kaisar terputus, pasti akan terjadi kekacauan di istana. Rakyat yang tak bersalah saat ini pasti sudah cemas dan bingung, bahkan kehilangan tempat tinggal. Jadi aku harus kembali. Shangjing sekarang adalah kota mati. Itu adalah kekacauan yang tak terurus. Tapi jika aku tidak pergi, negeri yang dijaga ayah seumur hidup ini benar-benar akan runtuh. Demi keropos yang ditinggalkan kaisar terkutuk itu, Chen Er, negeri Liang ini bermarga Zhao, bukan Luo.
Tidak, aku bukan untuk yang bermarga Zhao, juga bukan untuk singgasana berdarah itu. Aku demi ayahku, Sue Xiaolin. Dia bertempur sepanjang hidupnya. Tak pernah membiarkan musuh mendekat, tak pernah membuat rakyat ketakutan. Sekarat, matanya enggan terpejam. Apa yang dia lihat? Dia melihat ribuan lampu rumah penduduk. Ya, itu yang dia pertahankan dengan nyawanya. Bahkan rela menanggung hinaan. Itu yang ingin dia lindungi. Karena dia tidak bisa lagi melindunginya, maka biarlah aku yang melindunginya. Dia mengajariku. Putra keluarga jenderal menjaga tanah, melindungi rakyat. Ayah, lihatlah. Langit yang kau jaga ini.